Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi kakak. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kurang semangat. Sekali lagi aku tanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, pagi hari ini kita kembali memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi untuk Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, aku mau kenalin dulu. Aku Kak Lala. Aku kakak Kezia. Dan ini ada kakak Nelson. Dan di sini ada kakak Adi. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Ku Mendaki ke Bukit Sion. Oke. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Yeay, silakan duduk. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh lagi untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita mau mengucap syukur. Kita mau nyanyi, kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
hari ini Tuhan, kami ingin menggunakan hari kami yang baru untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan nanti juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami ini Tuhan, walaupun melalui online. Kami percaya Engkau tetap hadir di dalam ibadah ini. Engkau hadir di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita harus semangat memuji Tuhan karena Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yuk memuji Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tiba saatnya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, tapi sebelumnya mari sama-sama kita katakan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku,
Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, silakan duduk. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat? Good. Nah, kalian sudah menonton video? Sudah, kisahnya tentang apa? Yesus dibaptis. Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes Pembaptis. Nah, kalian tahu nggak apa itu baptisan? Baptisan itu adalah tanda dari pertobatan. Matius 3 ayat 11a. Kita buka Alkitabnya. Matius 3 ayat 11a. Buka Matius 3 ayat 11a. Matius 3 ayat 11a.
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi, baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Nah, Kak Ina mau tanya. Jadi, bertobat dulu baru dibaptis atau dibaptis dulu baru bertobat? Ulangi ya. Bertobat dulu baru dibaptis atau dibaptis dulu baru bertobat? Yang mana? Yang mana duluan? Bertobat dulu atau dibaptis dulu? Bertobat dulu. Bertobat dulu, kita bertobat, kita menyadari kesalahan kita menyadari dosa kita, baru kita dibaptis. Baptisan itu sebagai tanda bahwa kita sudah bertobat, bahwa kita sudah menyadari kesalahan kita dan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu. Tapi ingat, baptisan itu tidak menyelamatkan. Nah, setelah dibaptis, masih bisa nggak kita berbuat dosa? Bisa. Ya, karena kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ketika kita sudah dibaptis sebagai tanda pertobatan, kita masih bisa berbuat dosa, tapi bukan dosa yang disengaja, mungkin tidak sengaja. Dan kita harus segera mohon ampun, kita harus segera membereskannya. Jangan menikmati kesalahan, jangan menikmati dosa. Ya, dosa memang nikmat, tapi jangan menikmati dosa, karena upahnya adalah maut. Pintar, upahnya adalah maut. Nah, sekarang Kak Ina tanya, Yesus dibaptis, apakah Yesus bertobat sehingga Yesus dibaptis? Kan baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Berarti Yesus bertobat dari dosa. Apakah Yesus berdosa? Enggak. Yesus dibaptis itu sebagai teladan. Dan baptisan yang Yesus ajarkan, yang Yesus teladankan adalah baptisan selam, yang dalam bahasa Yunani adalah baptiso, artinya dibenamkan. Baptisan selam ini yang tadi dalam bahasa Yunaninya adalah baptiso, dibenamkan, adalah sebagai kiasan atau gambaran dari proses penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21, ayo kita buka. 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, artinya dalam baptisan air itu kita dibenamkan seluruhnya, kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Semua kalau dibenamkan itu, kalau baptisan selam itu semua masuk ke air. Artinya kita mati, kita dikuburkan, dosa hidup lama kita dikuburkan. Dan ketika kita keluar dari air, itu adalah kita hidup baru bersama dengan Yesus. Kita buka Roma 6 ayat 3 sampai 11. Kita baca Roma 6 ayat 3 sampai 11. Roma 6 ayat 3 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di Roma 6 ayat 3-11 yang tadi kita baca, itu menjelaskan tentang baptisan. Nah, di ayat 6 kita baca, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya kita mati bagi dosa, kita kuburkan semua dosa-dosa kita, kita salibkan semua dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan kita hidup bagi Allah. Jangan lagi ada kuasa dosa yang menguasai kita. Jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita sekarang masih hidup. Kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kita jangan hidup di dalam dosa. Jangan menikmati dosa. Ya, jadi baptisan itu kita menyalibkan dosa kita menyalibkan hidup lama kita, dan kita hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa, artinya semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lama, semua kehidupan kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama yang suka kita lakukan, itu semua telah mati, itu semua telah dikubur dalam hidup lama kita, dan kita hidup bagi Allah. Ketika kita keluar dari air baptisan, ketika kita selesai dibenamkan, dikeluarkan dari air baptisan, kita hidup bagi Allah, kita melayani Allah. Setelah Yesus dibaptis, Yesus mulai melayani di muka bumi ini. 3,5 tahun Yesus melayani, dan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjalankan tugas Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup bagi Allah. Kita mau hidup bagi Allah dengan apa? Dengan melayani Allah, dengan menjaga hidup kita tetap kudus bagi Allah, khusus bagi Allah. Menjaga hidup kita tidak lagi hidup dalam dosa, menjaga hidup kita untuk tetap kudus dan tetap melayani Allah sampai Tuhan Yesus memanggil kita pulang. Ya, demikianlah kamu harus memandangnya, bahwa kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11 menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Kita baca sekali lagi. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11 menjadi ayat hafalan kita. Ya, dihafalkan ya. Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Hafalin ya. Roma 6 ayat 11. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami tentang baptisan. Baptisan adalah sebagai
tanda pertobatan kami, sebagai tanda bahwa kami akan meninggalkan hidup lama kami, dosa-dosa lama kami, dan kami mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup melayani Tuhan. Kami mau hidup kudus bersama-sama dengan Tuhan, menjaga hidup kami tetap kudus supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak masuk dalam kerajaan surga, tinggal bersama-sama dengan Allah, dan kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.